Hai, sudah 40 tahun nggak disangka. Katanya life begin at 40. Mudah-mudahan aku nggak kelihatan terlalu tua, soalnya sudah banyak perawatan juga di klinik sendiri. Umur 40 tahun adalah umur yang aku tunggu-tunggu. Dari dulu aku cita-citanya pengen pensiun di umur 40 tahun. Kalau aku ingat dari dulu, perjalanan hidupku luar biasa. Aku lahir dari keluarga yang sangat miskin, sangat susah, tinggal di rumah susun, untuk sekolah aja aku susah banget. Sebelum Lima Susun, kita tinggal di veteran. Itu sewa juga rumah gubuk. Tapi tetap rumah kan ya. Waktu itu anak saya masih kecil, belum sekolah. Nah waktu itu bapaknya sakit. Saya yang sendiri yang jaga anak itu sampai saya pindah ke rumah susun. Rumah susun itu waktu itu belum ada kasur, belum ada tempat tidur. Maka saya dibantu oleh saudara saya sama ibu saya dibelikan kasur karena bapaknya nggak kerja. Bapaknya berobat di Jakarta. Waktu itu bapaknya infeksi ginjal. Jadi nggak bisa kerja lama, nggak bisa kerja. Waktu saya kerja itu saya keliling Sumbaksel. Saya pegang Bengkulu, wilayah Bengkulu, saya pegang wilayah Muara Bungo. Dalam 1 bulan itu cuma 2 hari saya di Palembang. Jadi ketemu Dr. Richard pun dia nangis, saya mau ambil dia, gendong dia. Cuma 2 hari di Palembang, pulang lagi, pergi lagi ke Linggau. Jadi mungkin infeksi ginjal saya pada waktu itu mungkin ya. Makan nggak teratur, segala macam minum. Jadi infeksi. Anak saya mana mau sekolah, mana mau makan. Untung ada saudara-saudara saya yang bantu, ibu saya bantu. 5 tahun saya sekolahkan dia di TK Saverius. Itu pun saya minta bantuan Romo. Karena biayanya mahal, cukup mahal. Uang sekolah aja dulu 14.000. Cukup mahal bagi saya 14.000 dulu. Akhirnya Romo membantu setengah, bayar 7.000 setiap bulannya anak saya bisa sekolah. Dari ekonomi, dari makan, transportasi, dari keuangan juga serba susah. Saya itu kan waktu itu zamannya masih kecil kan, masih anak-anak kecil itu salesman saya. Salesman waktu itu baru gaji berapa ya? Nggak sampai 500.000 pun nggak sampai. Waktu itu kan nilainya kecil sekali. Jadi kalau untuk makannya ya kita beli sayur, yang penting mereka makan. Dia makan ikan, kasih mereka makan, kita sisanya. Saya sama ibu makan apa yang ada. Saya harus bantu cari uang juga. Karena saya tidak bisa duduk-duduk aja. Anak saya kan mau sekolah, mau makan. Jadi saya harus jualan. Door to door. Untuk biaya hidup anak saya. Untuk dia pengen les. Karena sekolah Saverius kalau nggak les jatuh sekali dia. Jadi saya harus cari uang tambahan. Karena bapaknya kerja, uangnya cukup-cukup untuk makan. Yang penting kita urus anak-anak sekolah. Biar nggak cukup nggak cukup kita usahakan. Tapi tetap saya bisa biaya anak saya sampai sekolah. Sampai di titik sekarang tentu saja tidak mudah. Aku juga sekolah dulu bukan siswa yang pintar. Aku sempat ranking 28 dari 32 siswa. Nah, kalau prestasinya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Bilangkan jelek, tidak. Tapi untuk prestasinya untuk bagus sekali, tidak juga. Yang penting sama saya naik kelas. Dia aktif sekali dia. Pintar, suka belajar. Cepat sekali dia kalau belajar. Kalau di sekolah, nah itu di sekolah. Dia di rumah dia hebat. Kalau di sekolah dia penakut. Tapi gurunya semua senang dia karena dia pintar. Orang belum belajar, dia sudah duluan belajar. Richard itu teman masa sekolah, terutama pas SMA. Lucunya sebenarnya nggak pernah sekelas dengan Richard dulu. Cuman tahu Richard itu cowok berisik dari kelas lain, tapi pintarnya terkenal. Iya, nakal. Aktif sekali nakal. Saya rasanya, stres sekali saya. Rumah mau dibakarnya. Dia sangka tuh api itu main-main kali ya. Setelah SMA dia baru kelihatan. Ikut olimpiade dari sekolahnya ya, mewakili. Richard itu pintar terutama di matematika. Dan mungkin untuk orang yang sudah mengenal Richard itu pintar di problem solving. Jadi bukan hanya masalah pelajaran atau akademis ya gitu. Jujur, saya dari kecil anak saya tanamkan
Jadi kalau anak saya itu sekolah betul-betul. Kalau udah tamat SMA, mau sekolahnya apa yang mau diambil, setelah diambil tuh konsen. Jadi tidak buang waktu. Ditanya dokter, mau pilihan lain tidak mau, dokter, tetap dokter dia. Tadi bapaknya bilang, papa tidak sanggup sekolah ke dokter. Dia nggak bilang nggak sanggup, sudah dia nak mau kuliah katanya. Dia tetap mau dokter. Akhirnya bapaknya berpikir, tukar pikiran saya, bapaknya bilang, oke lah, cuma bisa di Unsri ya, tidak bisa yang lain, karena adik lu mau sekolah juga. Karena kalau dia tadinya minta di UI, saya bilang tidak sanggup, karena mau dikasih makan, mau kos, mau apa, adiknya mau kuliah juga. Akhirnya dia mau, pilihan satu-satunya Unsri, tidak ada pilihan lain. Dia kecewa, betul, dia kecewa gak masuk di UI. Karena cita-citanya masuk di UI. Ya tapi kita kan harus tahu dulu kemampuan saya. Kalau dia terlantar gimana? Dan saya satu prinsip saya, berhubung karena hitung-hitung kos, di mana anak saya sekolah, di situ saya sewa rumah. Jadi modalnya kaki aja. Perubahan hidupku paling besar adalah ketika aku menjadi dokter dan ketika aku memilih Raini Effendi sebagai pasangan hidupku. Aku selalu ngomong dimanapun di buku-bukuku bahwa ketika kamu pengen jadi orang sukses, maka kamu harus menemukan pasangan yang tepat. Pertama kali ketemu Dr. Richard itu karena kita tuh sama-sama satu tempat kuliah dan kebetulan dia tuh kakak diktat aku. Jadi dia itu berusaha mengajarin kita nih yang adik-adik diktatnya. Waktu itu kalau nggak salah kita pernah main ke rumah dia berdua sama temenku. Waktu itu belajar ngambil darah sama infus. Dan dia berusaha ngajarin dengan baik sampai dia diambil darah dari tangan dia sendiri demi mengajarin kami. Padahal dia kelihatannya kesakitan sih. Dia ambil darah dan dia kelihatan gak suka. Tapi dia berusaha melakukan itu. Dan aku ngerasa dia baik pada saat itu. Ya sepertinya itu modus sih. Siapa yang bilang dia jelek? Enggak sih, menurutku dia gak jelek-jelek banget sih. Aku dibilang aku suka sama Ko Richard. Aku tuh lebih ke kayak terkesan sih sebenarnya dengan apa yang dia lakukan. Karena kan dia kan kelihatan seperti orang pintar. Dan menurutku penampilan itu bukan segalanya. Jadi lebih ke first impressionnya itu karena dia smart, pintar ngomong, dan punya karakter. Pertama kali aku ke rumah dia, aku tuh agak kaget sih. Ya rumahnya rumah biasa, sederhana banget. Dan kalau misalnya kita naik tangga pun ya kita tuh mau kepentok, kepala kita tuh mau terpentok di rumahnya itu ya. Dan waktu itu kan dia bilangnya dia mau menikah aku dan itu salah satu pertimbangan adalah masalah ekonomi kan. Gak mungkin kita gak mempertimbangkan masalah ekonomi. Cuma karena aku kan bilang ke orang tuaku ini ada orang yang suka sama aku tapi dia itu rumahnya jelek. Bukan orang yang keluarga berada lah. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa sih. Kalaupun dia bukan dari keluarga yang kaya, tapi kalau dia mau berusaha, mau bekerja, ya nggak jadi masalah. Jadi selama kita pacaran ya, aku tuh nggak nyangka sebenarnya ya, karena rumahnya kan kalau dilihat dia itu bukan keluarga yang kaya, bukan keluarga yang benar-benar berada lah. Tapi waktu kita pacaran dia tuh selalu berusaha kasih aku yang terbaik. Jadi kalau misalnya kita makan berdua di restoran dia nggak pernah kayak bilang bagi dua bayarannya, dia selalu bayar. Dan pertama kali dia kasih aku kado itu adalah jam tangan. Dan jam tangan itu aku ngerasa itu mahal bagi dia pastinya. Dan dia ngasih aku jam tangan itu. Dan itu membuat aku ternyata orang ini benar-benar provider sih menurutku. Dia adalah ayah yang baik walaupun dia memang banyak kerjaan, jarang ada di rumah. Tapi dia selalu berusaha jadi ayah yang baik. Jadi kalau misalnya anak-anakku, dia selalu berusaha memberikan value-value yang positif kepada anak-anak. Dia walaupun banyak kelebihan ya, tapi dia juga ada banyak kekurangan. Ya jeleknya nggak usah terlalu banyak diceritain. Tapi yang paling jelek menurutku
Dia itu muda, dia itu cerewet. Cerewet dan suka marah-marah. Marah-marahnya tapi ngomel gitu loh, dia suka ngomel-ngomel. Jujur aja ya, selama kita pernikahan, aku tuh sebenarnya nggak pernah ngerasain hidup susah bersama dia. Jadi walaupun kita itu sederhana hidupnya, tapi dia selalu memberikan yang terbaik untuk aku. Kalau Dr. Richard setelah dia mapam, dia cukup, bahkan dia suruh saya mengundurkan diri dari kerjaan saya. Dia ngomong, Bapak udah boleh mengundurkan diri lah, udah cukup. Bapak kerja sudah lebih dari 30 tahun. Banyak juga sih. Dia mau beli rumah, mau nyenangkan hati orang tua katanya. Banyak juga sih. Tempat tinggal sih pertama kali itu aja. Tempat tinggal, ya nggak lagi gubuk yang jelas ya. Yang jelas sudah mewah ya. Jangan tak tahu terima kasih dengan Tuhan lah ya, mewah, fasilitas ada. Kalau jalan-jalan sih lumayan ada. Istilahnya dia ngangkat derajat saya gitulah. Lihat kepada orang, baik di Palembang, kalau di kota Palembang sekarang orang semua ngomong Herlin dulu dengan Herlin sekarang beda. Sampai sekarang ya, selama 13 tahun pernikahan, apapun yang aku mau dia selalu berusaha penuhin. Dan semua uang yang dia punya, dia itu nggak pernah menutup-nutupin apa yang dia punya, dan dia selalu kasih tahu aku. Bagiku sekarang yang terpenting keluarga, teman-teman, dan semua karyawanku. Aku hidup untuk mereka semuanya. Dr. Richard itu kadang orangnya terlalu berani, ceplas-ceplos. Terus kadang-kadang Dr. Richardnya yang terlalu berani dan ceplas-ceplos, kami yang di klinik yang takut sih. Itu sejujurnya sih, kadang takut. Yang membedakan Dr. Richard dengan dokter lainnya adalah beliau ambisius. Ambisius ini artinya kan dalam arti negatif ya, kalau yang saya lihat ya. Kita bisa kejar itu. Kenapa kamu nggak bisa, yang lain bisa? Waktu saya belajar di Palembang, saya pernah didudukkan 4 mata dengan Dr. Richard dan Dr. Reni, karena saya tidak bisa memberikan treatment yang terbaik dengan pasien saya. Kenapa kamu terlalu idealis? Mungkin karena kamu baru lulus dan sebagainya. Dan beliau bilang, kamu pasti bisa. Beliau nggak marah. Saya salah pun mengerjakan tindakan, bahkan saya pernah melakukan kesalahan waktu di Palembang. Pakai alat, ada salah satu kesalahan yang saya buat. Dan beliau nggak marah sama sekali sama saya. Tapi beliau bilang, ini akan sembuh. Lanjutin aja. Beliau ambisi, beliau bilang kalau saya bisa, dan saya nggak tahu kemampuan saya bisa ternyata bisa sampai di titik ini. Saya nggak tahu karena saya nggak bisa bicara ya menjelaskan treatment ke pasien dan sebagainya, karena basically saya tidak passion ke sini. Cuman beliau tahu kalau saya punya potensi itu, dan saya lihat beliau bisa membaca potensi orang-orang yang dia lihat, dan itu mungkin yang nggak semua dokter punya, karena biasanya dokter cuman sekedar analisa, ngobrol, selesai. Tapi dia tidak bisa baca potensi orang. Nah, itu yang saya bisa lihat, potensi dan ambisi. Itu Dr. Richard. Kalau Dr. Richard beda ya, ada yang namanya pimpinan, ada yang namanya bos. Nah, kalau ini pimpinan, jadi benar-benar Dr. Richard itu bisa ngelihat tuh maksudnya gimana. Dia tahu kelemahan dan kelebihan saya di mana, dan dia berusaha naikin tuh kelebihan dari kelebihan saya itu. Jadi nggak pernah tuh dipaksain kayak gimana ya, Fer, kamu nih punya kelebihan di sini, tapi kamu punya kekurangan di sini. Jadi kamu harus perbaiki nih yang sebelah sini. Jadi beliau benar-benar kayak mengayomi, membimbing. Jadi bukannya kayak perintah, asal perintah doang kasih perintah, tapi dia kasih tahu kamu harusnya gimana, dari kelebihan kamu yang mana, dari kekurangan kamu yang mana, itulah yang kamu harus jalanin. Jadi itu sih menurut saya. Aku kenal dia tuh dari bener-bener nol, dari yang gak ada apa-apa. Sampai sekarang tuh prestasinya udah saking banyaknya aku gak inget. Dan kayak internasional itu, event-event itu kayak udah biasa aja sih aku melihatnya. Yang paling membanggakan itu adalah saat Dr. Richard bisa membawa nama Indonesia sampai ke luar negeri.
Kayak gitu, walaupun saya tahu Dokter Richard itu agak kesusahan untuk bahasa, tapi beliau berusaha supaya beliau bisa membawa nama Indonesia ke luar negeri. Itu yang menurut saya paling membanggakan. Ada banyak ya, tapi yang paling membanggakan buat saya pada saat beliau mendapatkan penghargaan bareng menteri-menteri. Kalau misalnya beliau tidak pimpin Athena lagi, saya yakin pemimpin yang lain pasti bisa. Cuman mungkin sosok beliau tidak akan bisa terganti. Sosok yang dirindukan itu adalah sosok yang care. Ada beberapa hal yang sangat berkesan dari sosok Dr. Richard ini. Beliau ini orangnya sangat ambisius, penuh dengan semangat dan selalu konsisten. Jadi kalau misalkan sudah punya goal ataupun set, sudah pasti akan dikejar gitu. Dan saya pasti akan merindukan ambisi yang besar dan semangat yang besar, karena itu menularkan semangat juga ke diri saya dan juga tim saya di klinik Athena Jakarta Utara. Yang paling dirindukan adalah bawelnya, cerewetnya. Itu tuh bawel banget, cerewet banget kayak. Tapi gimana ya, itu ngangenin sih sebenarnya. Kayak ntar sosok kehilangannya yang itu dari cerita-ceritanya. Tuh, tapi sebenarnya dari kebawelannya itu baik sih, sebenarnya baik buat kita. Cuman ya bawel. Sepertinya ini adalah acara ulang tahun pertamaku. Aku nggak pernah rayain sebelumnya. Biasanya bareng teman-teman aja, terdekat, atau bareng keluarga-keluarga saja. Ya aku juga nggak punya banyak teman sih, jadi nggak ada yang bisa dirayakan juga. Tapi ternyata di umurku seperti sekarang, aku takjub banget. Ternyata temanku ada banyak. Pertama kali kenal Dr. Richard Lee, langsung ketemu di podcast dia. Nah di situ aku kayak, wah, aku hati-hati banget lah ngomong sama dia. Tapi karena di momen itu aku masih berkembang, masih umur belasan gitu. Dia itu memposisikan diri sebagai abang yang gak ngeguruin, tapi malah membimbing. DRL itu orang yang pekerja keras. Ya, jadi DRL itu pekerja keras. Dr. Richard sebagai teman yang saya kagumi adalah orangnya easy going banget, gak gampang tersinggung, gak pernah dendam. Enak banget berteman sama Dr. Richard. Bisa kita ajak untuk ngobrol, bisa kita ajak untuk project, bisa kita ajak untuk melakukan kebaikan bareng-bareng. Dan menurutku yang paling menonjol ya sebagai teman Dr. Richard itu adalah beliau itu benar-benar bisa untuk kebuka, open. Jadi terhadap banyak sekali opini atau pemikiran-pemikiran yang mungkin bertentangan dengan apa yang dia yakini atau mungkin dia nggak setuju tentang itu. Jadi open dia sebagai teman. Dr. Richard itu dia nggak sombong ya, walaupun udah di atas. Jadi ya dia baiklah pokoknya. Pintar bersosialisasi juga ya. Dia nggak sombong tapi bercanda sombongnya. Tapi kita tahu kalau dia tuh humble. Berarti sombong. Sebagai seorang teman, Dr. Richard itu aku anggap sebagai kokoku sendiri, sebagai saudara sendiri, dan juga sebagai mentorku. Dan aku sangat-sangat kagum dengan work ethicnya dia ya, yang gak pantang menyerah. Apapun masalah yang dia hadapin, dia bisa benar-benar terus cari solusinya gimana. Dan menurutku dia orang yang sangat pintar. Sebagai teman, Dr. Richard Lee itu seperti abang ya, seperti kakak sendiri ya. Sebagai teman yang gue kagumin dari Richard Lee itu bijinya gede, berani orang. Dr. Richard bisa sebesar ini karena dia itu kalau menurutku ya sangat sayang sama karyawannya dan selalu memikirkan tentang nasib karyawannya. Jadi ketika ada masalah dulu, omset menurun, dia bercerita itu berkaca-kaca mata kayak mau nangis. Bukan karena takut miskin, tapi karena takut karyawannya gimana nanti. Begitu. Jadi dia sukses itu karena sangat perhatian dengan karyawan. Karena dia sombong. Karena dia pekerja keras. Dia itu kalau mau sesuatu dia harus dapat. Gitu. Sama nggak pelit ilmu sih. Iya. Jadi dia bantu orang secara nggak langsung, orang juga bisa lebih terbuka dan saling bantu juga gitu. Sama sombong. Sabar banget. Tekun, juga rajin, inovasinya selalu ada aja. Dia nggak pernah berhenti lah ya. Bahkan ada beberapa momen yang aku males nih kan. Kan kita sama-sama nge-live jualan gitu kan. Aku males, aku nggak nge-live sebulan 2 bulan. Dia bilang ke aku, Will, kalau mau dagang, mau usaha, kadang emang ada sepi, kadang emang ada ramai. Tapi kamu nggak boleh berhenti gitu.
Nah di sana aku ngelihat dia, wow, Dr. Richard Lee yang udah besar banget, yang udah sukses banget aja, selalu sabar setiap momen ya. Kadang ada memang yang sepi, kadang ada rame, tapi dia maju terus. Jadi dia mungkin nggak pernah nyerah kali ya. Itu salutnya buat dia gitu. Kelebihannya Richard, dia bisa ngeliat peluang orangnya. Dia tahu cara ngeliat peluang dan jago mainin media. Kelebihan Dr. Richard, dia terlihat sombong, tapi kalau kenal baiknya bukan main. Kelebihan Dr. Richard menurutku itu ya dia perhatian ke kawan, ya. Kemudian dia adalah orang yang sangat dermawan. Kelebihan uang gak sih? Kelebihan ya. Kelebihannya tadi aku bilang oportunis itu dalam arti positifnya adalah dia bisa melihat kesempatan. Dan tidak hanya melihat kesempatan tapi bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa dieksploitasi untuk tadi apa yang misalnya Dr. Richard inginkan. Itu salah satu kelebihannya. Mungkin digabungin dengan rajin tadi sehingga pas ya, ada kesempatan, ada terus kemudian rajin itu sehingga bisa menjadi memanfaatkan momen. Kekurangan Dr. Richard, kepala batu. Kalau kekurangan, kalau aku boleh memberikan saran, itu mungkin perlu dikurangi hal-hal yang duniawi, itu terlalu banyak. Misal ya, kalau yang spesifik kayaknya baju bagus juga nggak harus puluhan juta lah, gitu kan? Atau segala macam yang bersifat mungkin kalau sebagian besar orang ya, wah ini kayaknya terlalu terlalu mahal. Itu adalah humble opinion as a friend. Tapi tentu saja dalam beberapa kasus yang namanya harta itu mungkin juga kita bisa lihat Dr. Richard juga tidak hanya untuk semacam kayak self pleasure, tapi juga untuk bisa membahagiakan ataupun berbagi dengan orang lain. Nah, itu harus ditingkatkan. Nah, kekurangannya nih ya, saking dekatnya aku sama dia, kayaknya banyak kekurangan yang nggak bisa aku spill di sini deh, guys. Yang tahu-tahu aja. Dia kurang apa sih? Kurang rekening. Makanya kurang rekening, kelebihan duit. Kelebihan duit. Jadi dia butuh ada rekening untuk disalurkan. Ya. Sama sombong. Sayang banget orang-orang di sosial media ya kan ngelihat dia itu kayak wah ini sombong banget gitu kan. Wah ini orang kok kadang ngomongnya nyudutin gitu. Kadang ngomongnya kasar. Tapi padahal pas aslinya tuh baik gitu. Jadi mungkin kekurangannya secara publikasi ya. Dilihat-lihat orang-orang di HP gitu. Banyak yang nanyain, Dr. Richard lu aslinya gimana sih? Kan kamu deketnya sama Dr. Richard. Orangnya sombong gak sih? Orangnya ngomongnya tinggi gak sih? Gitu kan. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Jadi aku nggak tahu sih itu kekurangan atau kelebihannya. Atau emang personal brandingnya ya. Momen yang paling tidak terlupakan bersama Dr. Richard. Pada saat pertama kali kenal, satu Alphard bareng dia, ngobrolnya udah kayak diinterogasi saya. Jadi dia tuh kalau ngumpul, at least sama gue atau anak-anak HW yang lain, bahasanya tuh duit gitu loh. Jadi duit tuh taruh mana, emasnya diapain, duit terus ngomong. Momen yang tidak akan terlupakan dengan Dr. Richard itu adalah momen ketika beliau mendeklarasikan keislamannya. Ada sih momen tidak terlupakan, tapi mungkin tidak lucu ya. Itu ketika Dr. Richard lagi dibully banyak orang. Terus kemudian dia nelpon aku. Ketika dia nelpon aku, curhat, ngobrol, nah itu tidak terlupakan sih. Karena di situ Dr. Richard down banget, tapi aku senang ketika Dr. Richard bisa untuk overcome dengan semua itu, lalu kemudian comeback stronger. Ada ya, kebetulan dia pernah kirimin kita Lamborghini ya. Oh iya benar. Ya, dia pernah kirimin kebanyakan mobil ya kayaknya. Jadi kita dikirimin Lamborghini. Ya udah sih, itu menurut saya lumayan random ya. Kalau sama aku nggak ada ya sih seharusnya. Justru kalau ada juga bingung. Sama Juan banyak sih. Kenapa sih Dok harus ada interview ini Dok? Kenapa Dok? Nggak ini timnya nih. Kenapa? Susah. Kita juga bingung mau ngomong apa. Udah tadi Lamborghini aja udah lucu. Masalahnya kenapa harus ada aku? Aku nggak tahu mau ngapain. Ya pacar aku, suami istri aku. Ya. Momen lucu pasti ada sih, tapi mungkin aku lebih pengen jawab ke momen yang nggak mungkin aku bisa lupakan dengan Dr. Richard, yaitu pada saat itu aku ke Palembang dan aku nginep di rumahnya. Dan katanya sih aku waktu itu satu-satunya orang yang nginep di rumahnya. Dan mungkin sampai sekarang rumahnya udah mau dijual, aku masih satu-satunya tuh yang nginep di rumahnya ya. Itu pengalaman yang bener-bener aku spend waktu sama dia itu bisa dibilang
lebih dari 24 jam tuh ya bareng-bareng dari pagi sampai malam, sampai diantar ke bandara, sampai makan, sampai ke mall, sampai dia keliling. Itu kita ngobrolnya lumayan dalam dan lumayan panjang banget tuh. Jadi waktu itu aku ulang tahun, ya kan, di salah satu Holy Wings lah. Di mana dulu namanya, Phoenix ya, Ambiar ya. Aku ngerayain di sana, rame tuh ada 400 orang gitu kan. Keluarlah bilnya 50 juta, ya kan. Terus waktu aku mau bayar, tiba-tiba kasirnya bilang udah dibayar. Pas aku bingung dong, ini siapa yang ngebayarin? Langsung ku telepon si siapa, Dr. Richard Lee. Lu bayarin ulang tahun gue ya? Terus dia ketawa-ketawa. Dia bilang, anggap aja ini kado ulang tahun dari aku, soalnya aku nggak bawa apa-apa. Tapi kan kado ulang tahunnya nggak ngebayarin ulang tahun orang gitu kan. Kebiasaan beliau tuh ngajak pergi makan ke tempat-tempat yang unik gitu loh. Jadi beliau itu setiap ngajak makan, ini loh es kacang merah favoritku nih dari dulu gitu. Jadi beliau adalah orang yang suka ikram orang, bagi makan orang, dan ya unik aja menurutku sih. Setiap ketemuan itu pasti di restoran ya. Yang aku tahu yang banyak orang tahu, yaitu adalah kata-kata kayak gitu punya. Itu kayaknya bahasa Palembang yang ditranslate ke bahasa Indonesia. Kalau orang Palembang kan kalau ngomong kan terakhirnya bilang begini, cak itu punya. Cak itu tuh jadinya ya kayak gitu punya itu. Jadi mungkin karena mentranslate dari otak Palembang ke bahasa Indonesia ya. Nah, jadi itu yang orang tahu. Kebiasaan unik dari Dr. Richard yang gak banyak orang tahu. Dia seneng dipanggil kakek. Jadi saya dianggap cucu sama dia. Memang udah tua juga sih, ya udahlah. Hai kakek. Kebiasaan Dr. Richard yang gak banyak orang tahu, mungkin dia orangnya on time banget sih. Aku gak tahu tuh kalau kalian tahu atau enggak. Dan mungkin fakta unik tentang Dr. Richard ya, dia kayaknya nggak olahraga apapun deh, walaupun dia adalah seorang dokter ya. Gua tahu banget Dr. Richard ya. Dia kalau ngomong suka, tahu nggak? Hah? Jadi dia suka batuk. Kalau kalian perhatiin, dia ngomong ada jeda kayak 2 menit, 3 menit. Jadi gini. Serius. Ini beneran. Kalau lihat DRL sebesar sekarang, takut nggak sih jadi saingan? Semakin dia besar, semakin dia lebih besar dari saya semakin senang. Gue happy lah, karena kan partner juga gue happy lihat semuanya berkembang, tambah hebat, happy lah. Gue mau jadi sosok yang kayak Dr. Richard Lee. Orang-orang di bawah dia yang masih kecil, yang masih muda, masih berkembang, dibimbing sama dia, dirangkul, nggak dipukul. Asik. Selamat ulang tahun Dr. Richard. Sehat selalu, panjang umur. Ada banyak hal yang Tuhan percayakan dengan Dr. Richard sampai di usia seperti ini. Ada banyak orang yang Tuhan percayakan untuk Dr. Richard pimpin di usia seperti ini. Semoga Dr. Richard tetap kuat, tetap sehat, dan bisa menjalani hari-hari dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Walaupun banyak tantangan di luar sana yang menunggu, banyak masalah yang sedang menanti. Semoga Tuhan sertai dan bisa dokter lewati dengan baik sampai finish strong. Selamat ulang tahun Dr. Richard. Semoga selalu sehat, panjang umur, sukses, bahagia selalu walaupun badai dan juga rintangan datang. Mudah-mudahan dokter tetap selalu kuat dan juga semangat. Tuhan berkati selalu. Selamat ulang tahun Dr. Richard Lee. Semoga makin bijaksana ya. Semoga makin tajam gitu. Dan semoga gak banyak kasus ke depan. Selamat ulang tahun yang ke-40 Dr. Richard. Life begin at 40. Semoga umur yang Allah kasih selama ini memberikan kebaikan-kebaikan dan tercatat sebagai kebaikan-kebaikan, dan usia yang diberikan oleh Allah sisanya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selamat ulang tahun, selamat berbahagia. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa dihiasi dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, dan mulai kemudian untuk berpikir lebih luas lagi dan berpikir lebih jauh lagi sebagaimana yang sekarang sudah on the track. Makasih. Harapanku dan doaku untuk Dr. Richard Lee, insya Allah nggak lama lagi jadi Ustadz Richard, amin ya. Teruslah belajar, jangan berhenti jadi orang baik, jangan lelah jadi orang baik.
dan teruslah menebar manfaat untuk umat. Ya, tangan cuma dua, mulut orang banyak. Tidak mungkin kita menutup mulut semua orang, tutup saja telinga, dan teruslah berbuat baik sampai jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fi umrik. Selamat milad Dr. Richard. Semoga panjang umur, berkah rezeki, bahagia dunia akhirat. Dr. Richard, happy birthday. Happy Semoga birthday to you. Sukses selalu, sehat selalu. Makin sayang keluarga, disayang juga sama keluarga. Ya, cuman semoga kesehatan tetap dijaga nomor satu ya. Walaupun sesukses apapun, kesehatan nggak bisa dibeli. Semoga duitnya juga makin lancar ke rekening saya dan Juan. Amin. Soalnya kan kalau ke rekening dia tadi udah berlebihan. Ya, bentar aku WA Dr. Richard dulu ya. Ya. Dok, ini rekening saya. Terima kasih. Udah gitu aja. Nah. Ucapan dan harapanku untuk Dr. Richard di ulang tahunnya yang ke-40 ini, semoga panjang umur pastinya, sehat selalu, makin diberkahi, sukses semuanya, rencana-rencana kedepannya apapun yang dikerjakan semuanya dibuat berhasil, dan semoga mimpi-mimpinya juga yang belum tercapai bisa tercapai sesegera mungkin, diberkati keluarganya, usaha pekerjaannya, segala yang terbaik aku berdoa bisa terjadi di kehidupan Dr. Richard. Maju terus, sukses terus, dan semoga kita bisa sukses bareng ya kok. Dr. Richard Lee, selamat ulang tahun ke-40. Dia selalu bilang ke aku, cowok itu masa-masa paling indahnya, puncaknya umur 40 tahun. Dia bilang, itulah di saat dia baru mulai, baru semangat-semangatnya. Jadi aku doakan semua yang kamu impikan tercapai, ya kan? Athena 1000 cabang, ya kan? Terus penjualan TikTok nomor 1 di seluruh jagat raya, dan menyelamatkan ribuan jutaan wanita dari skincare abal-abal. Semangat. Selamat ulang tahun, semoga sukses dan sehat, bertambah rezekinya lebih bagus lagi. Dan kalau bisa kita hidup jangan sombong sama orang, rendah hati. Dengan sekarang, dengan posisi sekarang, kunci utamanya harusnya rendah hati kepada orang. Karena dia ngomong sama saya, Papa dari dulu sudah ada bisa ada kesempatan kaya, tapi tidak bisa kaya. Ada kesempatan, tapi saya tidak ambil kesempatan itu. Ya memang kalau saya tidak perlu kaya, yang penting saya happy, senang. Makanya Tuhan dengarkan doa-doa saya. Sangat membantu dan tolong saya betul-betul di jalan semua. Saya pernah saya merasa sakit, gawat, tapi dengan saya percaya dengan dia, saya mudah-mudahan sampai sekarang sehat. Waktu saya serangan jantung juga sudah koma juga gitu, tapi karena Tuhan Yesus berkati saya, lindungi saya, sampai sekarang saya makin membaik sakit saya. Dengan saya sudah memang walaupun kita jaga kesehatan ya. Aku mau ucapin selamat ulang tahun, semoga kamu sehat selalu dan di usia yang 40 tahun ini menjadi suami yang lebih bijaksana dan lebih bahagia menghadapi kehidupan ini. Walaupun kehidupan ini mungkin ada banyak kesulitan yang pernah kita laluin, tapi semoga kita tetap bisa menjadi pasangan yang bersama-sama sampai tua nanti. Mimpi yang belum tercapai, aku nggak tahu. Mungkin aku pengen jadi orang tua yang sukses seperti orang tuaku. Karena menurutku bukan aku yang sukses, tapi kedua orang tuaku lah yang sukses, yang bisa menjadikan aku di titik seperti sekarang. Mimpi lain, aku pengen bikin acara ulang tahun yang menghibur adalah band favoritku, A1. Itu adalah band favoritku dari SMA. Aku benar-benar ngefans banget dengan dia. Hampir semua lagunya aku tahu, semua albumnya aku punya. Di waktu SMA aku pernah nangis, soalnya aku pengen nonton dia konser langsung, tapi nggak bisa karena nggak punya duit. Dan aku pengen dia datang menghibur di acara aku. Bukan untuk penonton, tapi untuk nyenengin hatiku sendiri. Aku pengen penyanyi-penyanyi favoritku nyanyi untuk aku. Dan aku pengen anakku mungkin kolaborasi dengan dia ya.
keren kali ya.